Islam tuh punya warna tersendiri. Dulu orangnya sabar tat, pas diuji begini emosian. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Itu ayat sampai kiamat enggak berubah. Allah akan kasih kamu pemimpin yang bakal bimbing kamu ke surga kalau kamu sabar. Sekarang kamu enggak sabar, jangan ngimpi punya pemimpin yang baik. Karena permasalahan kamu dipimpin sama orang yang enggak baik karena dosamu. Begitu kata Hasan Al-Basri. Berbondong-bondong orang datang zaman Imam Hasan Al-Basri itu. Minta fatwa ulama hebatnya Hasan Al-Basri. Kenapa ini pemerintahnya zolim? Banyak para sahabat dibantai ini. Apakah perlu kita mengadakan pergerakan untuk menggulingkan di pemerintahan? Kata Hasan Al-Basri, enggak perlu. Yang perlu kamu lakukan adalah bertobat kepada Allah. Karena Rasul pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab pemimpin yang zolim ini karena dosa masyarakatnya. Ya, jadi memang kita harus banyak istighfar. Terus diam aja tat, ya ada usaha kali ya. Cuma usahanya enggak menghalalkan yang diharamkan. Ya. Kan ada regenerasi 5 tahun sekali. Kita didik aja nih generasi muda ini untuk makin baik agamanya, betul? Yang tua-tua sih kalau kita udah nasihatin masih enggak berubah, tungguin aja, tungguin. Berapa lama sih emang? Udah geraya geruyuk tuh kayak itu. Udah jadi member hospital. Kita ngomong baik-baik, dilecehin usia katanya. Padahal yang kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Siapapun yang menyampaikan ayat dan hadis bukan umur yang dilihat, tapi ilmu yang bermanfaat, kan begitu. Udah dibilang jangan dia sengaja. Dia tangkepin orang-orang baik, dilepas orang yang jahat. Diajak rakyat berhayal negeri ini sukses dengan riba. Masya Allah. Minjem sama negara kafir. Emang umur ente berapa sih Pak? Gitu loh ya. Mau berapa tahun lagi umur? Anda muslim, takut dia sama Allah. Begitu pula sama orang Islam yang udah kecewa sama orang Islam karena jumlah Islam yang banyak. Jangan pernah mengatakan ada orang kafir lebih hebat dari orang Islam. Tolong jangan. Ini kota, ini negara umpama bahtera. Bisa berlabuh di surganya Allah tergantung nahkoda. Sekarang kalau nahkodanya aja nggak kenal Allah dan nggak tahu surga, ya gimana? Nahkodanya nggak paham Islam ini hidup di atas keberkahan, mancing berkahnya nggak bisa. Padahal Islam ajarkan cara-cara mancing berkah. Imam meningkatkan iman, menggiring masyarakat tetap berbuat ikhlas dalam ibadah, tetap melakukan sholat dan banyak hal lah yang memang diajarkan dalam Islam. Tapi mereka nggak paham. Ini masyarakat sering berbuat keji dan mungkar, Ustaz. Gimana solusinya? Nggak usah pusing, rapihin sholat. Kalau pemerintah yang cerdas dan memang punya jiwa memimpin, dia nggak panik. Dia bagusin masjid-masjid dan tempat ibadah yang ada ini, supaya orang lebih gampang sholat. Nggak perlu pakai serokan pinggir jalan buat nyari renovasi. Enggak perlu. Ya kalau pemerintahnya betul-betul Masya Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Ente mau nyerok silakan gitu ya. Ini mah kita berandai-andai ya. Karena kalau pemerintahnya bagus, ya itu kan negeri Arab, lihat tuh. Renovasinya tuh inovasi yang tiada henti, betul. Selesai, nggak pernah selesai. Dan nggak pernah ngerengek sama negara tetangga minta tolong, nggak ada. Karena pemimpinnya tahu salah satu income negara untuk memakmurkan masjid tuh. Kita sampai susah ngelebarin, Masya Allah ya. Jadi dia tahu, karena kalau rakyat ini gampang sholat, udah otomatis sholat itu kan tanha anil faksawal. Tuh cerdas.